Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dek. Sehat semua? Alhamdulillah Kak, sehat. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melanjutkan pembelajaran kita seperti pada minggu-minggu sebelumnya. Tak lupa sholawat beriring salam kita ucapkan untuk junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan, alam jahiliyah menuju ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Nah, untuk hari ini MS3 adalah pertemuan terakhir dengan kakak, karena kan minggu depan kalian sudah mau ujian. Dan hari ini kita masuk ke reaksi asam karboksilat dan juga ester. Udah pada siap belajarnya? Ya udah. Oke. Nah, ini waktunya nggak banyak ya, karena hari ini kan hari Jumat. Kalian mau sholat Jumat yang laki-lakinya. Kita langsung aja ya, Dek ya? Iya Kak. Oke. Nah, dilihat Dek, udah lihat? Udah lihat slide-nya? Oke. Nah, jadi hari ini kita masuk ke reaksi asam karboksilat dan reaksi ester. Kita ke slide yang pertama. Kakak minta satu-satu lah kalian ya. Dari Bima lah dulu. Bima silahkan dibaca. Ya Kak. Ya, silahkan dibaca deh. Reaksi asam karboksilat. Pertama, reaksi penetralan atau reaksi saponifikasi. Ya. Disebut juga dengan reaksi penyabunan, di mana reaksi tersebut terjadi ketika asam karboksilat ditambah basa akan menghasilkan garam tambah air. Oke, nah ini kan sudah ada nih. Coba jelaskan mekanisme reaksinya seperti apa. Ingat-ingat mekanisme reaksi yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Nih, katanya asam karboksilat. Asam asetat ditambah natrium hidroksida akan menghasilkan dengan apa nih, CH3 natrium asetat lah. Ah iya, inilah garamnya, kan katanya menghasilkan garam. Iya. Nah. Coba dijelaskan ke teman-temannya. Apa yang masuk ke mana dulu nih, ha? Yang masuk duluan siapa nih? Kita bisa melihat di bagian di sini bahwa CH3COO itu bergabung dengan Na. Sedangkan berarti OH-nya lepas dan H yang di bagian CH3COA pun lepas. Jadi H dan OH bergabung jadi satu menghasilkan air, yaitu H2O. Oke, jadi ini adalah sebuah reaksi penetralan atau reaksi pembentukan sabun. Nah, kan katanya senyawa asam karboksilat apabila direaksikan dengan basa, di sini kita gunakan basa kuat ya, basa kuat NaOH. Dia akan menghasilkan sabun atau garam. Nah, inilah garam yang dihasilkannya, natrium asetat. Yang masuk duluan itu adalah NaD. Na masuk menggantikan posisi hidrogen. Ingat, kalau dia pergantian berarti reaksi apa dia? Apa? Kalau dia pergantian tempat. Ah, iya, berarti ini reaksi substitusi. Oke. Nah, Na sudah masuk nih menggantikan posisi si hidrogen, berikatan dia sama si CH3COO, membentuk garam dia, garam natrium asetat. Kemudian si H-nya yang tadi, hidrogen yang tadi, dia menggantikan posisi Na. Jadi bertukar tempat dia. H yang tadi berikatanlah dengan OH sehingga membentuk ini H2O atau air ya. Oke, sampai di sini paham? Yang lainnya gimana? Paham? Insyaallah paham Kak. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Dek? Oke. Jadi lanjut nih. Lanjut.
Oke. Lanjut Kak. Kita ke reaksi yang kedua ya. Kakak minta bunga hijriyah. Siap hadir Kak. Oke, bunga silakan. Reaksi esterifikasi kan Kak? Iya. 2 reaksi esterifikasi merupakan reaksi pembentukan senyawa ester, asam karboksilat ditambah alkohol, ester ditambah air. Oke, ini maksudnya seperti ini ya. Asam karboksilat direaksikan dengan alkohol akan menghasilkan. Nah, ini tanda panah nih maksudnya akan menghasilkan, Dek. Akan menghasilkan senyawa ester dan juga air. Ini adalah reaksi pengesteran ya, reaksi pembentukan ester. Nah, coba kita lihat rumus umumnya. Di sini asam karboksilat RCOOH. Nah, itu untuk gugus karboksilatnya. Sedangkan untuk alkohol dia ROH. Nah, setelah itu, setelah bereaksi, maka nih coba kita lihat apa yang masuk duluan. Kalau dilihat dari senyawa yang terbentuk di sebelah kanan ini. Kan tadi RCOOH, sekarang jadi RCOOR. Jadi apa yang masuk di sini? Nah, R-nya yang masuk ya. R-nya masuk, dia mengikat OH atau menggantikan? Oke, menggantikan. Berarti dia lagi-lagi reaksi apa ini? Substitusi. Oke, masih reaksi substitusi. Nah, setelah itu tadi apa lagi? Hanya gabung sama OH. Oke, hanya yang gabung sama OH. Jadi dia tadi menggantikan posisi si H-nya ya. Reaksi. Nah, iya. R aksen masuk menggantikan posisi H-nya. Nah, coba bunga, ini kan ada contohnya nih yang di bawah. Coba jelaskan ke teman-temannya. Mekanismenya seperti apa? Bisa kayak yang mana satu Kak? Yang itu Kak? Nih, yang di bawah ini, paling bawah. CH3. Yang itu kan Kak? Iya. Bisa Kak gambarnya di bunga hilang Kak? Enggak. Bentar ya Kak. Iya. Di bunga kayak gelap gitu loh Kak. Atau kakak besarkan aja nih, kan yang tadi udah. Enggak Nampak? muncul Kak gambarnya Kak. Ah, nggak muncul bunga. Oke, kalau gitu Iya, Kak. untuk menghemat waktu, kakak minta temannya lah bantu ya, Adelia Rahmi. Ah, Adel, coba Adel jelaskan mekanisme reaksinya ini seperti apa nih? Ini yang paling bawah ini, Dek. Kan ini tadi untuk rumus umumnya nih. Kalau ini kan udah masuk ke senyawanya. Kan ini ada asam propanoat ya ini. Nih kita kasih nama aja. Oke, Adel silahkan Adel. Iya, masih yang tadi. Enggak, bukan. Kenapa Adel nggak lihat ya? Belum ganti, kok belum ganti? Lambat, delay. Oh, kalau Gaza udah lihat Gaza? Lihat kan? Nah, kalau gitu Gaza aja lah. Jadi mekanismenya itu sama kayak di atas itu kan ya. Jadi CH3, CH2, C, angka 2O dengan OH. Jadi R aksen yang ditambah CH3, CH2, OH. CH3, CH2 itu kan sebagai R aksennya kan ya. Oke, iya. Nah, dia berpindah bertukar tempat dengan H yang di asam propanoat itu kan. Oke, menggantikan posisi si H yang ini ya. Ya, menggantikan posisi H. Nah, terus? Lalu yang H-nya kan nggak ada pasangan ya, terus bergabung dengan OH yang di awal tadi. Oke, H-nya masuk ya. Ya, hanya masuk ke OH, jadi Nah. H2O. Nah, kan katanya asam karboksilat ini direaksikan sama alkohol membentuk ester. Ini benar nggak nih ester? Iya Kak, ester kan. Iya, dilihat dari gugusnya ya. RCOOR. OOR. Iya, RCOOR. Oke.
Ini apa namanya nih? Mana, Kak? Yang ini, yang ester dihasilkannya ini kan ada nih namanya. Apa namanya? Bagian mana dulu yang kita beri nama? Dari yang kanan apa yang kiri? Dari yang kiri, Kak. Kok kiri? Dari apa? Kanan, Kak. Kanan, dari yang kanan. Kanan. Dia yang harus diberi nama dulu itu dari yang mengikat O. Dari kanan apa kiri nih? Dari yang kanan, Kak. Iya. Gugus alkilnya. Nah, alkilnya dulu. Jadi apa nih namanya? CH2, CH3 ini apa namanya? Aduh, ada 3 tuh. Etil, metil, propil atau apa? Etil, Kak. Nah, etil. Etil apa dia? Ingat, ini adalah alkil alkanoat. Jadi pakai kata oat nanti di belakangnya. Ini rantai karbonnya ada 3 nih. Jadi apa dia? Kalau rantai karbonnya ada 3 apa? Metil, propanoat. Nah, propa noat. Oke, jadi namanya Jadi ada etil. alkil sama apa kan, Kak? Alkil sama alkanoat, kan? Yang alkanoatnya kan yang di sebelah kiri ini. Iya. Oke. Paham ya? Paham. Nah, terus ditambah H2O. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Belum ada. Yang lainnya? Jauh, paham. Lanjut. Iya, Gaza, siapa lagi? Iman Maizan udah paham, Bima udah paham. Nih yang lainnya, Fionika, Elsa ada pertanyaan nggak, Dek? Nggak ada, Kak. Oke. Lanjut. Lanjut, Kak. Oke. Nah, kita masuk ke reaksi yang ketiga. Gantilah ya. Iman lagi. Iman silahkan dibaca dan dijelaskan. Oh ya, reaksi PCl5. Iya. Reaksi asam karboksilat dengan PCl5. Mm-mm. Reaksinya nih, langsung jelasin aja atau gimana? Iya, langsung dijelasin. Ini kan dengan PCl5. Ingat-ingat ya, kalau direaksikan dengan PCl5 itu seperti apa? Cl-nya apakah masuk satu-satu atau dia langsung bergabung semuanya? Yang pertama di sini dari kan PCl5. Ya. Cl dari PCl5 satu disubstitusi sama OH. Oke, ya. Jadinya terus kan OH-nya biar penuh OH-nya diputar biar penuh OH-nya kan diputar, terus Cl satu lagi diambil biar bergabung sama H-nya, dan yang O-nya bergabung sama PCl3. Oke. Makanya jadi POCl3 sama HCl. Oke. Jadi ini sama seperti reaksi alkohol kemarin kan? Reaksi alkohol kalau ditambah PCl5 dia kan menghasilkan HCl juga nggak? Itu alkohol atau aldehid itu? Kemarin kan ada kan? Ya. Ingat-ingat lagi ya, kalau direaksikan dengan PCl5 dia kan menghasilkan HCl. Jadi tadi benar yang dikatakan Iman ya. Satu buah atom Cl dulu yang masuk menggantikan posisi si OH ini. Terus OH-nya nanti dia akan terpisah. Masuk lagi si Cl yang satunya. Mengikat hidrogen, membentuk asam klorida. Jadi yang tersisa adalah PCl3 sama O kan. Akhirnya si O ini bergabung dengan PCl3 tadi membentuk POCl3. Oke, aman? Atau ada pertanyaan? Aman, Kak. Aman. Oke. Yang lainnya gimana? Ada yang mau ditanyakan atau kita lanjut? Aman, Kak. Aman, Kak. Alhamdulillah ya. Nah, kita lanjut ya. Nih, reaksi yang keempat. Kakak minta siapa lagi nih? Fionika Elsa.
Silahkan Fionika. Iya Kak. Ya, silahkan Dek, dibaca dan dijelaskan mekanisme reaksinya. Yang apa ya Kak? Yang reaksi keempat ini Dek. Ya bentar Kak ya. Iya. Reaksi OH-nya itu H-nya itu digabungkan dengan Cl2-nya itu terpisah, jadi masuk tergabung sama OH, gitu ya Kak? Ya kita lihat nanti lah ya. Coba jelaskanlah dulu. Cl-nya disubstitusi sama OH Kak. Cl satu lagi bergabung sama H. Ya, terus? Jadinya CH3 baru Cl tambah HCl tambah SO2. Jadi SO2-nya itu tinggal karena Cl-nya itu digabungin sama OH-nya tadi. Jadi HCl Kak. Tinggal SO2-nya. Oke, itu menurut Fionika Elsa. Coba kakak minta siapa ya? Dini Mentari, Dini. Dini ada nggak nih? Iya Kak, iya. Oke, coba menurut Dini gimana? Dini? Jadi Kak, Cl itu tukar sama Cl itu bertukar tempat dengan OH. Iya. Jadi itu tuh reaksi substitusi. Bentar Kak. Gimana ya? Cl-nya itu disubstitusi sama OH. Cl yang satu itu bergabung sama H. Ya. Enggak tahu lah ya. Ya nggak apa-apa, coba aja dulu deh. Ya, O-nya pindah ke SO jadi SO2. Oke, makasih ya Dini. Ya, tapi kakak masih kurang nangkep deh. Kakak minta versinya Bima lah, versi Bima. Gimana tuh Bima? Bima ada kan? Mana Bima nih? Ada nggak? Oke, coba kalau menurut Bima ini gimana nih? Mungkin kata-kata yang disampaikan oleh sama Fionika sama Dini tadi benar Kak, tapi mungkin diperjelas saja, tapi tak benar tanda ya Kak. Iya, coba. Jadi yang tadi kan sesuai yang dikatakan orang tadi kan ini ada CH3, COOH atau SOCl2. Jadi pada di sini terjadi adanya reaksi substitusi. Di mana reaksi substitusi apa yang terjadi? Karena ada pertukaran antara OH dengan Cl. Jadi terjadi substitusi maka menjadikan CH3OCl. Jadi di sini kan ada OH-nya kan kemana perginya? Karena dia tidak stabil. Dia tidak stabil. Karena dia tidak stabil, maka dia akan berikatan. H-nya akan berikatan dengan Cl1 dan satu lagi yang satu lagi O akan berikatan dengan S sehingga menghasilkan tambah HCl tambah SO2. Juga ya udah udah seimbang. Sudah apa dia? Sudah stabil. Iya kayak gitulah. Oke. Nih kakak koreksi dikit ya, biar lebih jelas. Nggak apa-apa kan? Baik ya. Oke. Nah kita lihat di sini ini kan asam karboksilat ya, asam apa nih? Asam asetat ya, asam etanoat atau asam asetat. Oke. Ditambah dengan SOCl2. Cl-nya kan ada 2 nih. Nah, ini itu merupakan reaksi substitusi dengan halogen. Cl ini kan halogen. Nah, kita lihat satu buah atom Cl dia masuk menggantikan posisi gugus OH-nya. Nah, satu buah tuh, tinggallah satu lagi kan. Nah, si Cl tadi udah masuk satunya membentuk CH3COCl. Nah, jadi kan yang tersisa SOCl di sini. Terus OH tadi dia nggak stabil juga. Akhirnya si Cl yang satunya masuk dia berikatan sama si H membentuk HCl. Nah, yang tersisa di sini adalah SO, di sini O satunya lagi. Jadi dia berikatan membentuk gas
Ini gas ya, gas sulfur dioksida ya. Nah. Oke, aman sampai di sini? Aman Kak. Oke. Ya Allah aman. M Ilham ini ya yang putra itu. Nah, putra. M Ilham atau putra? Paham, Dek? Ya, aman Kak. Oke. Lanjut? Lanjut Kak. Oke. Yang lainnya ada pertanyaan nggak tadi? Yang lainnya gimana? Ada pertanyaan mungkin? Insyaallah paham Kak. Oh, insya Allah paham. Oke, alhamdulillah. Masih M Ilham ini ya. Coba M Ilham. Reaksi yang kelima dibaca dan dijelaskan mekanismenya. Kalau menurut Ilhamnya Kak, dia NH3 tuh dipisah. Jadi satu NH itu disubstitusikan dengan OH. Oke. Jadi tinggal NH2. Sedangkan H-nya tuh kan tadi ada di NH tuh pindah ke OH, jadi H2O. Barulah dapat hasilnya tadi CH3C NH2 tambah H2O. Oke, itu menurut M Ilham. Coba menurut Ya. Anissa Melia. Ya Kak. Nah, menurut Anissa gimana nih? Jangan Kak. Lihat juga. Dia dikatakan nomor 20 yang tambah ya. Betul kan Kak? Nah, terus? Betul Kak? Kan tadi ya Kak. Tadi itu saya dikatakan dengan OH Kak. Hasilnya jadi C dikatakan nomor 2 dengan O, itu H2 itu tambah H2A. Itu Kak. Menurut saya Kak. Oke, terima kasih ya Anissa. Kalau menurut siapa lagi? Muhammad Gaza udah ya. Gak apa-apa lah Muhammad Gaza, tolong diperjelas. Ini kok hitam tiba-tiba benar? Oh, udah. Udah. Yang ini reaksi asam karboksila dengan amonia. Iya, amonia. NH3 ini kan amonia nih. Nah, gimana tuh? Ya, jadi kan seperti kita tahu amonia itu kan NH3, hanya ada 3 ya. Jadi H yang satu lagi itu di diagonal. Jadi yang NH tinggal NH2. NH2 itu bertukar tempat bersubstitusi dengan OH. Jadinya C3 C2O dengan NH2. Nah, OH tadi kan masih ada 2 kan Kak? H-nya juga masih ada sisa. Jadi bereaksi gitulah, jadi air gitu. Oke. Nah, ini kakak perjelas lagi ya. Benar yang dijelaskan oleh si Gaza tadi, sama si Anissa juga benar. Cuma mungkin biar lebih jelasnya seperti ini deh. Si NH3 ini amonia, kan kita tahu amonia ini terbentuk dari NH2 ditambah sama H+ kan. Nah, jadi ini kita pisahkan dulu. Nah, kita pisahkan dulu NH2 sama H+. Nah, jadi masuk dulu si NH2 ini menggantikan posisi OH-nya. Kan ini substitusi ya, substitusi dengan amoniaknya. Nah, terus kan yang tersisa H+ nih. Kemana H+-nya? Kan tadi OH ini dilepas, dia jadinya OH- kan? Nah, masuklah si H+ berikatan dengan OH- supaya dia stabil, membentuk air H2O. Seperti itu ya. Jadi dipisah dulu NH3. Bener kok, bener. Tapi tadi itu kurang jelas pemisahannya itu seperti apa. Jadi NH3 ini dipisah dulu, dia NH2 sama H+. Paham sampai di sini? Oke. Nah, ini apa nih NH2? Amina atau amida? Nanti pelajari lagi. Kan kemarin kita udah tuh belajar amina. Jadi pelajari lagi ya. Untuk pemberian namanya juga, kalau yang ini kan masih asam asetat, ini amoniak. Nah, ini jadinya apa dia? Oke, aman sampai di sini?
Yang lainnya gimana? Ada pertanyaan nggak? Allah Bang. Oke, jadi mau lanjut aja nih. Mau lanjut apa gimana? Oke, kalian mau cepat nih nampaknya ya. Oke lah, bentar lagi azan katanya. 2 slide lagi kok. Oke, kita masuk ke reaksi ester. Nah, reaksi ester ini nggak banyak ya, cuma 2 yang akan kita bahas. Kakak minta gantian lah ya. Cahya bunga Yolanda. Ada cahya bunga? Farel Asfi, Farel. Iya, Kak. Oke, Farel. Silahkan dibaca dan dijelaskan mekanisme reaksinya seperti apa. Reaksi ester, reaksi hidrolisis. Ester dapat terhidrolisis dengan pengaruh asam membentuk alkohol dan asam karboksilat. Oke. Reaksi hidrolisis merupakan balikan reaksi esterifikasi. Oke. Nah, ini kan katanya ester dapat terhidrolisis. Kalau dari kata hidrolisis ini berarti dia menggunakan apa nih? Ada apa nih? Nah, ada airnya kan? Air. Nah, dengan pengaruh asam, dia pakai katalis asam nih. Membentuk alkohol dan juga asam karboksilat. Terus katanya reaksi hidrolisis ini adalah kebalikan dari reaksi esterifikasi. Ingat ya, tadi kan kita udah belajar tuh reaksi pembentukan ester. Nah, reaksi pembentukan ester ini kan dari asam karboksilat ditambah apa dia? Tambah alkohol kan? Iya. Nah, yang tadi di atas itu. Tambah air. Nah, iya, jadi ini itu kebalikannya. Tadi ester itu dibentuk dari asam karboksilat ditambah alkohol, terbentuklah ester dengan air. Tapi kalau reaksi hidrolisis ini kebalikannya. Jadi dia nanti yang akan membentuk alkohol sama asam karboksilat. Berarti dia Ester tambah air, Kak. nah, esternya yang ditambah air. Kalau tadi kan ester tambah air itu adalah hasilnya. Nah, ini adalah reaktannya. Tadi yang di awal itu adalah produknya, kalau yang ini adalah reaktannya. Oke. Nah, coba tadi siapa tuh yang kakak minta Farel ya? Nah, jelaskan mekanismenya seperti apa? Dan kebalikan dari yang tadi juga. Berarti di sini nih E2H5 nya kan digantikan sama Kita kasih nama lah dulu. Ini namanya apa nih? Kita pemberian nama dari kiri atau dari kanan nih? Yang mana dulu? Ingat ya, kalau untuk ester, kalau untuk ester, ya. Lihat karbonnya ada berapa? Kedua, Kak. Nah, kalau 2 jadinya? Etil etanoat. Oke. Ingat, kalau untuk ester, dia nama alkilnya itu yang mengikat si O. Nah, sedangkan alkanoatnya yang di COO ini. Berarti dia yang di sebelah kiri untuk alkanoatnya. Nah, ini kan tambah air. Pakai dia asam. Oke. Nah, ini gimana nih reaksinya nih? Farel silakan. ini kan enggak H2O nya itu berganti sama C2H5. Kedua-duanya tuh? Enggak kedua enggak. Nah, jadi? Hanya aja. Nah, berarti dia harus dipisah Karena dulu. dimasukkan ke berapa? Berganti ke C2H5. Nah, gini lah biar gampang. Kita pisahkan lah dia ya. H2O berarti H plus sama OH min kan? Ya. Nah, oke, dari sini. Jelaskanlah mekanismenya. Seperti apa nih dari sini? Berarti yang bersubstitusi itu hanya aja enggak? Hanya aja. C2H5. Oke. Terus kemana C2H5 nya ini?
pindah ke OH min. Jadinya CH3 COOH ditambah CH3 CH2 OH. Oke, berarti yang C2H5 ini bertukar posisi tadi sama H plusnya ya. Bertukar posisi sama H plus, berikatanlah dia sama si OH min. Sehingga membentuk ini apa nih? Ini apa? Kan katanya asam karboksilat sama alkohol. Ini apa nih? Alkohol. Nah, ya, inilah alkoholnya. Lihatlah nih, kan gugusnya OH nih. Apa namanya nih? Butanol. Kok butanol? Etanol. Etanol. Kalau yang ini apa? Mana, Pak? Yang ini yang sebelahnya. Ini kan asam karboksilat, namanya apa? Asam Hmm, asetat. iya. Ya, asam asetat. Atau asam etanoat ya. Asam asetat ini nama trivialnya. Itu nama trivialnya enggak? Nama trivialnya. Kalau nama ininya, UPEC-nya? Sama etanol. Oke. Nah, berarti masih ingat ya? Yang lainnya gimana nih? Paham atau pengen dijelaskan ulang? Paham Kak? Paham Kak? Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak ada Kak. Nggak ada. Lanjut ya. Slide terakhir nih. Oke. Kakak minta siapa lagi ya yang belum ya? M. Nafis. M. Nafis. Nafis jaringannya biasanya tuh, Kak. Oke. Nafis. Indah Nur Ramadan. Oke, Indah Nur Ramadan, coba deh. Iya Kak. Ya, silakan Indah. Yang kedua reaksi saponifikasi atau reaksi penyambungan. Reaksi ester reaksinya rata. Jadi di sini reaksinya itu CH3 CH2 CO CH3 ditambah NaOH menjadi CH3 CH2 COONA ditambah CH3OH. Gimana tuh? Jadi di sini Na menggantikan CH3 menjadi ONA dan CH3 mengikat OH menjadi CH3OH. Oke. Terima kasih, Indah. Coba kalau menurut Irfan Syah gimana? Irfan Syah? M. Nafis jaringannya. Kalau Irfan Syah apanya nih? Kendalanya? Fadlan. Fadlan? Fadlan nggak ada juga. Siapa lagi yang belum? Citra. Citra udah apa belum, Dek? Langsung aja, Kak. Waktu mau Jumat, Kak. Oh iya, kalian mau sholat Jumat. Oke. Siapa nih? Ya udah kalau gitu Bima aja. Silakan Bima. Menurut Bima gimana? Citra tadi hidup, Kak. Oke, Citra. Citra ini yang kecil suaranya itu ya? Iya. Masya Allah. Ayo Citra. Citra sehat, Dek? Sehat Kak. Iya, ayo Citra. Citra bisa jelaskan ya? Yang CH3 Hah? Iya. Oke. Kata Citra, CH3 menggantikan Na ya? Atau Na menggantikan CH3? Citra? Tolonglah dibantu Bima. Kecil suara Citra nih. Bima? Itu, Kak. Citra aja dulu, Kak. Coba Citra.
Ya coba Citra, nih teman-temannya kangen suara Citra nih. Gimana Dek? Oke, NA menggantikan. Oke, jadi NA ini berikatan dia sama yang gugus alkanoatnya ini ya. Nah, kan jadinya apa nih? Jadinya garam ya dia. Ester direaksikan dengan basa menghasilkan garam ditambah apa nih? CH3OH. Ini alkohol ya, Dek ya. Citra? Iya, Kak. Oke. Nah, terus CH3-nya kemana nih? CH3-nya kemana, Dek? Kan tadi Na sudah masuk, dia menggantikan posisi CH3. Jadi CH3-nya kemana? Berikatan dengan OH. Oke, kata Citra CH3-nya berikatan dengan OH. Benar ini Iman? Oke. Jadi benar ya kata si Citra tadi, Na-nya masuk dia menggantikan posisi CH3-nya. Berikatan dia sama gugus alkanoatnya ini. Membentuk garam apa nih? Natrium propanoat ini ya. Dia ada tiga rantai karbonnya. Oke, natrium propanoat. Ditambah dengan ini alkohol. Alkohol ini namanya apa nih? CH3OH namanya apa? Ayo ingat-ingat lagi. Penamaan senyawa pada alkohol itu gimana? Kalau rantai karbonnya satu namanya apa? Metanol. Oke, metanol. Oke, aman sampai di sini ada pertanyaan? Gak ada, Kak. Aman, Kak. Oke, udah paham semua? Aman, Kak. Oke, Aman, Kak, jelas, Kak. udah habis nih deh, nggak bisa lagi kita lanjut nih. Slide terakhir. Dah. Oke, berarti untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini, dan ini juga materi terakhir kita ya, karena kan kalian udah mau ujian nih, habis ujian kalian libur, dan kakak juga hari ini terakhir nih PPL-nya sama kalian. Oke, kita cukupkan aja sampai di sini. Kakak ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya beberapa minggu terakhir ini, dan mohon maaf juga kepada adik-adik semua MS3, terus kepada teman-teman yang lainnya juga dari MS1, MS2, dan MS4. Nanti disampaikan permintaan maaf kakak apabila selama kakak mengajar kalian terdapat kata-kata kakak yang salah atau kurang berkenan di hati kalian. Mungkin juga ada yang dongkol ya, kadang-kadang tiba-tiba kakak nih minta si ini menjelaskan padahal baru masuk gitu ya. Kakak minta maaf aja ya Dek ya. Iya, Kak. Makasih, Kak. Oke. Ya. Semangat ya Dek ya, kalian mau ujian minggu depan. Iya, Kak. Makasih, Kak. Ya, terima kasih juga ya Dek, terima kasih banyak. Ya, Kak, makasih, Kak. Ya. Kakak juga semangat ujiannya ya, Kak. Iya, terima kasih Dek. Oke ya, kakak tutup ya Dek ya. Ya, Kak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.